Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode peristiwa yang menegangkan. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode terdahulu dikisahkan bahwa Maiso Jenar terlibat pertempuran dengan seseorang yang disangkanya melarikan Aryo Saloko. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Mari kita simak bersama. Belum lagi Soroyudo bertanya, terdengar Maiso Jenar melanjutkan, "Tuan, sebenarnya aku tadi telah meraba-raba. Menilik sikap Tuan, pastilah Tuan ada hubungannya dengan salah seorang sahabat almarhum guruku. Tapi aku sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mengingat-ingat. Baru kemudian setelah Adi Budak Wangi mengatakan bahwa Tuan adalah murid Ki Ageng Pandan Alas, aku jadi teringat kepada cerita guruku bahwa sikap yang demikian tadi adalah sikap khusus perguruan Ki Ageng Pandan Alas dengan sebutan Aji Jundo Manik. Wajah Soroyudo kini telah mengendor, namun matanya masih mengandung bermacam-macam pertanyaan. Aku pun kemudian tahu pula bahwa Tuan telah melawan Aji Jundo Manik dengan Aji yang terkenal, Sosro Birowo. Untunglah bahwa aku tidak lumat karenanya. Jangan merendahkan diri, Tuan, sahut Maiso Jenar. Jundo Manik adalah suatu kekuatan yang tiada taranya. Tetapi apakah sebabnya Tuan menyerang aku tanpa sebab, sedang aku lagi berusaha menyelamatkan jiwa anak itu? Tanya Soroyudo kemudian. Tiba-tiba wajah Maiso Jenar jadi pucat. Maka dengan gugup ia bertanya, "Tuan sedang berusaha menyelamatkan jiwa anak ini?" "Demikianlah," jawab Soroyudo. "Ketika aku sedang menikmati kesejukan malam di padang ilalang ini, aku mendengar jerit anak itu. Ketika aku mendekatinya, maka aku melihat seseorang anak sedang diseret dan disiksa oleh 3 orang yang tak mengenal peri kemanusiaan. Akhirnya aku terpaksa membunuh ketiga orang yang tidak mau mendengarkan peringatanku. Bahkan mereka telah mencoba untuk membunuh anak yang sudah pingsan itu." Mendengar cerita itu, Maiso Jenar menjadi semakin pucat. "Kalau demikian, Tuanlah yang telah menyelamatkan jiwa anak itu. Kalau begitu, maka dengan menyerang Tuan aku telah berbuat kesalahan yang berlipat-lipat. Sebab aku mengira bahwa Tuan telah mengambil anak itu dari rumahku." Soroyudo mengangguk-anggukkan kepala. Sekarang ia sedikit banyak telah dapat mengetahui duduk perkaranya. Mengapa Maiso Jenar langsung menyerangnya pada saat ia sedang mendukung anak yang pingsan itu. "Agaknya Tuan telah salah sangka," katanya. Maiso Jenar menjawab lirih, "Benar Tuan, aku terlalu tergesa-gesa karena mencemaskan nasib anak itu." "Siapa anak itu?" tanya Budak Wangi yang memperhatikan percapakan kedua orang itu dengan seksama. "Aryo Saloko," jawab Maiso Jenar. "Ia adalah putra Kakang Gajah Suro, kepala perdikan Banyu Biru yang juga cucu Paman Suro Dipoyono. Aku pernah mendengar nama itu dari Popo Pandan Alas
sahut Sorayuda, dan untunglah bahwa aku telah menjumpai orang-orang yang mencoba mengganggunya. Kemudian Mesojenar menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi atas Arya, dan suatu kebetulan yang tak disangka-sangka bahwa kemudian ia bertemu dengan murid Ki Ageng Pandan Alas Sorayuda, dan Pudakwangi mendengarkan kata-kata Mesojenar itu dengan seksama. Sampai akhirnya Mesojenar berkata, "Aku minta maaf Tuan, bahwa aku telah menyerang Tuan. Untunglah bahwa Tuan adalah seorang perkasa. Kalau sampai terjadi sesuatu atas diri Tuan, maka aku akan menanggung dosa yang tiada taranya." Sorayuda tersenyum hambar. Bagaimanapun juga ia masih agak jengkel kepada Mesojenar. Tapi mendengar keterangan Mesojenar, ia dapat mengerti sepenuhnya perasaan apakah yang mendorongnya sehingga ia berbuat demikian. Kemudian atas persetujuan mereka bersama, Arya segera didukung oleh Pudakwangi di atas kudanya dan segera dilarikan ke tempat pemondokannya untuk segera mendapat perawatan yang lebih baik. Sedang Sorayuda dan Mesojenar segera berjalan menyusulnya, meskipun kemudian mereka terpaksa kembali dengan membawa alat-alat untuk mengubur orang-orang yang terbunuh oleh Sorayuda. Mereka pergi ke sebuah bukit di mana Ki Ageng Pandan Alas membangun sebuah gubuk sebagai tempat peristirahatan. Di sebelahnya terbentang sebuah tanah petegalan yang luas, milik orang-orang padepokan di bukit itu pula. Sebagai seorang yang sedang melakukan tugas yang diliputi oleh rahasia, maka Ki Ageng Pandan Alas pun merahasiakan diri pula. Di padepokan itu, Ki Ageng Pandan Alas pun merahasiakan jati dirinya. Di padepokan itu, Ki Ageng Pandan Alas diterima sebagai seorang penduduk yang baik hati beserta cucunya, seorang pemuda pemalu yang tidak pernah keluar dari gubuknya. Kadang-kadang Ki Ageng Pandan Alas yang menamakan dirinya Ki Punjung pergi beberapa hari untuk mendapatkan keterangan tentang keris Nagosasra dan Sabuk Inten. Namun sampai beberapa minggu kedua keris itu belum diliputi oleh takbir kegelapan. Sedang apabila Ki Ageng Pandan Alas berada di rumah, maka hampir setiap saat, siang dan malam, ia membentuk Pudakwangi yang sebenarnya adalah Roro Wilis untuk menjadi seorang yang berilmu. Ia ingin merebut kembali ayah Roro Wilis dari dunia kejahatan dengan mempergunakan keperwiraan Roro Wilis yang diharapkan dapat menandingi ibu tirinya, anak Simorudro, tua dari Ludoyo. Dalam pondok itulah Roro Wilis mengalami penggemblengan. Beberapa lama kemudian datanglah seorang pemuda dari Gunung Kidul, Sorayuda, yang pada masa kanak-kanaknya menjadi kawan bermain Roro Wilis. Pemuda itu adalah murid Ki Ageng Pandan Alas. Ketika merasa berguru sudah cukup, maka beberapa lama Sorayuda diajaknya merantau untuk mendapat pengalaman. Setelah beberapa lama kemudian disuruhnya Sorayuda kembali ke Gunung Kidul untuk menerima warisan orang tuanya, yaitu kedudukan sebagai demang di Gunung Kidul. Pada saat Roro Wilis menjadi dewasa, Sorayuda merasa bahwa persahabatannya dengan Roro Wilis telah mengalami perubahan perasaannya. Sebagai pemuda kadang-kadang tersentuh-sentuh dengan tajamnya. Tapi belum lagi Sorayuda mengatakan sesuatu, terjadilah malapetaka yang menimpa Roro Wilis. Ibunya meninggal dunia, terpaksa ia menyabarkan diri untuk beberapa saat, sehingga masa berkabung itu lewat. Tetapi tanpa diduganya, pada suatu hari Roro Wilis pergi meninggalkan Gunung Kidul.
Tak seorang pun yang mengetahui kemana arah tujuannya. Meskipun Sorayuda telah memerintahkan beberapa orang untuk mencarinya, namun hasilnya selalu sia-sia saja. Karena itu, untuk memenuhi tuntutan perasaannya yang tak dapat dibendung lagi, maka pada suatu hari Sorayuda sendirilah yang pergi untuk menemukan Roro Wilis. Karena Sorayuda memiliki pengalaman yang cukup, maka meskipun dengan susah payah bertanya ke sana kemari, akhirnya ia mendapatkan beberapa keterangan yang meskipun samar-samar tentang seorang gadis yang berjalan seorang diri, tetapi untuk beberapa lama ia kehilangan jejak. Ia telah mencoba mencari Ki Ageng Pandan Alas ke Pliridan, Wonosobo, dan ke tempat-tempat yang pernah dikunjunginya dahulu. Namun Ki Ageng Pandan Alas tidak dapat ditemuinya. Ia yakin bahwa Ki Ageng Pandan Alas tidak akan membiarkan cucunya itu merantau tanpa tujuan. Pada suatu saat, pasti Roro Wilis akan berada bersama-sama dengan Ki Ageng Pandan Alas. Pada suatu saat di lereng Gunung Sumbing, pada saat ia sedang beristirahat di sebuah gua yang pernah dikunjungi bersama dengan gurunya, datanglah seseorang yang juga akan berteduh di tempat itu. Dan tak disangka ternyata orang itu adalah Ki Ageng Pandan Alas. Betapa girang hatinya Sorayuda bertemu dengan gurunya tanpa disangka-sangka. Seterusnya Sorayuda menyertai Ki Ageng Pandan Alas kembali ke pondoknya, ke tempat ia meninggalkan Roro Wilis yang telah berubah menjadi Pudak Wangi. Namun bagaimanapun bagi Sorayuda, baik Roro Wilis maupun Pudak Wangi sama sekali tidak ada bedanya. Maka untuk beberapa lama Sorayuda tinggal bersama-sama dengan Ki Ageng Pandan Alas dan Pudak Wangi untuk mendapat kesempatan pada suatu saat mencetuskan perasaannya kepada Roro Wilis. Pada malam itu, ketika udara malam yang sejuk membelai gubuk kecil tempat tinggal Ki Ageng Pandan Alas bersama muridnya, Sorayuda tiba-tiba ingin melihat-lihat keadaan di sekeliling bukit kecil itu. Maka segera ia menyiapkan kudanya dan perlahan-lahan dinaikinya kuda itu tanpa tujuan. Tiba-tiba ketika kudanya sampai di padang terbuka, Sorayuda mendengar sayup-sayup jerit seorang anak. Cepat-cepat ia maju kudanya ke arah suara itu, dan yang dilihatnya adalah seorang anak yang diseret oleh 3 orang yang agaknya sama sekali tidak berkeri kemanusiaan. Sorayuda mencoba untuk mencegah serta bertanya tentang anak itu, apakah sebab-sebabnya, tetapi sama sekali ia tidak mendapatkan jawaban. Malahan ketiga orang itu menyerangnya bersama-sama. Maka tidak ada jalan lain kecuali melawannya. Malahan akhirnya ketiga orang itu tewas. Ketika kemudian ia mengangkat anak itu dan akan dibawanya kembali, kudanya telah berlari mendahului. Hingga tanpa diduga-duga datanglah Maiso Jenar menyerangnya, sehingga mereka harus bertempur hampir separuh malam. Kuda yang telah beberapa hari tinggal di rumah Ki Ageng Pandan Alas itu ternyata dapat menemukan jalan. Agaknya ia ketakutan dan terkejut ketika Sorayuda bertempur melawan 3 orang lawannya. Pudak Wangi yang mengetahui bahwa kuda itu pulang tanpa penumpang menjadi agak cemas. Karena itu ia berusaha untuk mencarinya dengan menuruti jejak kudanya, sehingga akhirnya dijumpainya Sorayuda dan Maiso Jenar bersama-sama pingsan. Untunglah bahwa Pudak Wangi tidak terlambat, sehingga tidak terlanjur terjadi sesuatu. Di rumah Ki Ageng Pandan Alas, Aryo mendapat perawatan yang baik, sehingga dalam waktu yang singkat nampaklah bahwa tidak terlanjur terjadi sesuatu. Baik Maiso Jenar
maupun Sorayuda. Ternyata bahwa Ki Ageng Pandanalas mempunyai cukup pengetahuan pula dalam hal pengobatan. Meskipun tidak begitu sempurna, namun karena usianya yang telah lanjut serta pengalaman yang luas, maka banyak pula dedaunan dan akar-akar yang membuat kesehatannya telah hampir pulih kembali. Atas permintaan Pandanalas pula, maka Maiso Jenar untuk beberapa lama tinggal di rumah itu sambil menunggu Arya Saloka sampai benar-benar sembuh. Dalam waktu yang singkat itu timbullah rasa persahabatan yang erat antara Maiso Jenar dengan Sorayuda yang usianya hampir sebaya. Sorayuda mengagumi Maiso Jenar sebagai seorang yang cerdas, bersikap dewasa, serta banyak mempunyai cerita-cerita tentang kepahlawanan yang menarik. Dan terhadap Sorayuda, Maiso Jenar merasa berutang budi yang tiada taranya. Juga karena sikap Sorayuda yang berterus terang, yang memancar dari lubuk hati tanpa pamrih. Tetapi di samping itu, di samping perasaan yang bahagia karena Arya telah terselamatkan dan karena ia berkesempatan bertemu dengan Ki Ageng Pandanalas dan bersahabat dengan muridnya, namun ada pula perasaan lain yang menusuk-nusuk dada Maiso Jenar. Pertemuannya dengan Pudak Wangi pada kesempatan yang sama sekali tak diduganya itu telah menimbulkan kenangan pada segenap peristiwa-peristiwa yang lalu. Pada saat pertemuannya yang mula-mula sekali di hutan Tambak Boyo, suatu perasaan yang berbahagia pada saat ia dapat menyelamatkan gadis itu dari tangan Joko Soko. Tetapi juga suatu kenangan yang seram pada saat gadis itu hilang. Hampir saja ia membunuh orang yang sama sekali tak bersalah. Mengingat hal-hal itu, Maiso Jenar tersenyum sendiri. Beberapa saat kemudian, Ki Ageng Pandanalas sengaja mempertemukannya dengan seorang pemuda baru yang bernama Pudak Wangi di Banyu Biru. Semuanya itu telah membuat Maiso Jenar selalu diganggu oleh kenangan yang saling menyusul, yang setiap kali terasa menggores jantungnya serta meninggalkan bekas luka yang pedih. Apalagi sekarang pemuda yang bernama Pudak Wangi itu selalu berada di sekitarnya. Karena itu maka hatinya tidak pernah merasa tentram. Bagaimanapun ia mencoba melupakan bayangan-bayangan yang selalu mengejarnya, serta bagaimanapun juga ia mencoba menasihati dirinya bahwa yang berada di rumah itu adalah seorang pemuda. Namun ia tidak dapat membohongi diri, tidak dapat mencabut kembali pengertiannya bahwa Pudak Wangi itu adalah Roro Wilis.